Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Altafa Fadila dari kelas 10 nomor absen 5. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah cerita dari desa saya. Suatu ketika hiduplah seorang gadis cantik bernama Leng-Leng Anjani. Leng-Leng Anjani adalah sebuah gadis yang berasal dari sedesa dan memiliki kehidupan yang sederhana. Namun, Leng-Leng Anjani adalah seorang bunga desa. Jadi, siapa yang tak tertarik pada Leng-Leng Anjani? Semua orang pria tampan tertarik pada Leng-Leng Anjani. Tapi, Leng-Leng Anjani belum menemukan pria yang dapat menggoyahkan hati Leng-Leng Anjani. Suatu hari, warga desa mendengarkan kabar yang gempar, yaitu Leng-Leng Anjani mengidap sebuah penyakit yang aneh. Tubuh Leng-Leng Anjani dipenuhi kudis, bernanah, dan menjijikan. Warga desa pun berasumsi bahwa penyakit itu adalah penyakit yang diguna-guna, namun ada juga warga desa yang mengira bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang menular. Maka dari itu, beberapa warga desa pun mengusir Leng-Leng Anjani dari desa, lalu mengusirnya ke tepi jurang. Seharian Leng-Leng Anjani menangis meminta tolong. Namun tak ada orang satupun yang membantu Leng-Leng Anjani. Angin malam pun tiba. Leng-Leng Anjani dibawa ke alam tidur. Suatu malam, lalu malamnya sebuah nenek datang kepada Leng-Leng Anjani. "Cu, bangunlah cucuku. Nenek siapa?" Leng-Leng Anjani yang mendengar suara itu langsung terkejut. Namun, perempuan tua itu hanya tersenyum lalu kembali mengelus kepala Leng-Leng Anjani. "Pergilah ke air terjun Grojogan Sewu di lereng Gunung Lawu, maka penyakitmu akan sembuh." "Di manakah tempatnya, Nek?" "Pergilah ke arah selatan, nanti engkau akan bertemu dengan penolongmu. Cepat pergi sebelum orang ada yang melihatmu." Dalam sekejap, bayangan nenek itu pun pergi. Lalu Leng-Leng Anjani segera pergi mengikuti perintah nenek itu. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Leng-Leng Anjani sampai di tepi sungai. Namun, Leng-Leng Anjani terheran-heran karena bagaimana ia harus melewati sungai tersebut jika sungai tersebut adalah sebuah sungai yang sangat besar dan kelihatan sulit dilalui. Namun Leng-Leng Anjani mengingat kata-kata nenek tadi, jika ia telah mengirimkan seorang penolong yang akan membantu Leng-Leng Anjani. Sesuai dengan perkataan nenek tersebut, tiba-tiba datanglah seorang pria tampan nan gagah. Dan pria itu sedang menunggangi sebuah kerbau besar. Pria itu melihat Leng-Leng Anjani yang menangis di pinggir sungai dan pria itu merasa iba. Lalu ia berjalan mendekat dan membantu Leng-Leng Anjani. "Wahai gadis malang, siapa engkau dan mengapa engkau bersedih di pinggir sungai ini?" "Namaku
Leng-leng Anjani, aku hendak pergi ke tepi sungai dan hendak pergi ke air terjun Grojogan Sewu untuk menyembuhkan penyakitku ini. Namun, tak ada yang kelihatan yang mau membantuku untuk menyeberangi sungai ini. Mari, aku akan menolongmu. Kenalkan, namaku Duman. Wah, benarkah Kakang? Aku boleh dompleng? Mata gadis Leng-leng Anjani pun berkaca-kaca, penuh harap dan berharap pada Kakang Duman. Kemari Leng-leng Anjani, aku akan mengantar. Leng-leng Anjani pun segera mendompleng di belakang Duman dan menaiki kerbaunya. Pemuda itu diam beberapa saat lalu menghafalkan beberapa mantra. Kerbau ajaib itu pun terbang dan tiba-tiba sampai di air terjun Grojogan Sewu. Begitu sampai di air terjun Grojogan Sewu, Leng-leng Anjani pun lalu berbilas diri setelah mandi di air terjun tersebut. Betapa mengejutkannya, ternyata penyakit Leng-leng Anjani pun sangat mudah disembuhkan. Yang terjadi setelah Leng-leng Anjani berbilas diri di air terjun Grojogan Sewu itu adalah penyakit Leng-leng Anjani pun menghilang dengan cepat dan menghilang dengan Anjani. Duman yang melihat Leng-leng Anjani sangat cantik langsung tergoyahkan hatinya. Kau cantik sekali, Leng-leng Anjani. Maukah kau menikah denganku? Apakah Kakang bersungguh-sungguh tentang perkataan Kakang tersebut? Tentu saja, Leng-leng Anjani. Grojogan Sewu menjadi saksi. Cintaku tulus, Leng-leng Anjani. Lalu Leng-leng Anjani dan Duman pun hidup bersama dan dipersatukan dalam cinta. Setelah menikah, mereka memilih tinggal di tempat pertama kali mereka bertemu, yaitu desa. Leng-leng Anjani dan Duman pun tinggal di tepi Bengawan Solo. Mereka hidup bahagia. Semakin lama, semakin banyak penduduk yang datang di wilayah tersebut. Desa ini dinamai Duman Leng-lengan. Desa Duman Leng-lengan ini semakin lama, semakin banyak penduduknya yang datang di desa ini. Dan kehidupan mereka semakin makmur sehingga banyak orang pindah di desa ini. Dalam perkembangannya, desa Duman Leng-lengan lebih dikenal sebagai desa Dumpengan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.